Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dimanapun berada, jumpa lagi di channel kita ya. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit tentang YouTuber pemula ya, masalah pengeditan video ya. Jadi apakah penting atau tidak, atau wajib atau tidak? Jadi kalau menurut saya ada wajib dan ada yang tidak. Oke, apa alasannya wajib dan kenapa tidak perlu diedit? Apa alasannya? Sebelumnya teman-teman bisa like, comment, share, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Nah, subscribe itu adalah sedekah, insya Allah berkah teman-teman. Oke sahabat dimanapun berada, jadi begini teman-teman ya, khususnya para YouTuber pemula, ada suatu alasan kenapa wajib mengedit videonya. Yang pertama, contoh video teman-teman yang lagi hunting atau berburu itu perlu diedit teman-teman. Kenapa? Kalau kita nggak ngedit, otomatis kita waktu kan nih video, misalnya kita bikin video dalam perjalanan, kita harus misalnya setengah jam, nggak mungkin kita dalam perjalanan setengah jam kita kamera ya. Nah, jadi memori kita kan terbatas teman-teman, apalagi yang menggunakan HP. Nggak mungkin kita satu video itu cuman jalan melulu ya, otomatis kita mencari tempat, mencari spot, begitu juga konten mancing. Jadi kita di situ perlu mengedit ya teman-teman ya. Tidak semua perlu diedit, tapi ada yang perlu gitu ya teman-teman diedit. Terus kenapa lagi alasannya? Mungkin teman-teman ada yang salah ngomong, namanya kita YouTuber pemula ya teman-teman ya, wajar-wajar ya, ada mungkin gambarnya kurang bagus waktu kita naruh tripod nih, kepalanya hilang atau gimana waktu karena kita nggak menggunakan kamera depan ya, jadi kita nggak tahu, bisa juga dipotong ya teman-teman ya. Jadi nggak mesti bahwa YouTuber pemula itu nggak harus diedit, nggak harus wajib juga, nggak. Jadi ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Jadi tergantung teman-teman ya. Kalau kontennya kayak tutorial, biasanya kalau mereka konten tutorial kayak servis-servis, itu mereka pelajari dulu. Mereka pelajari, setelah itu mereka menemukan permasalahan, barulah mereka tes bagus kan. Nah setelah itu dicopot lagi. Misalnya ada yang rusak kayak masalah elektronik ya, misalnya oh ini yang kena, sudah dicoba, oke hidup. Nah mereka bikin kontennya ya teman-teman. Makanya kontennya itu kalau yang tutorial biasanya tanpa edit ya. Nah karena mereka sudah dipelajari dulu. Nah jadi setelah itu tinggal mereka praktekkan dan mereka jelaskan, seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita video hunting, video mancing, atau ya yang lain-lain lah, karena tahu sendiri ya kan teman-teman, kalau video semacam itu kita harus mencari spot yang baik, tempat perburuan yang baik. Nggak mungkin kita full merekamnya ya teman-teman, karena video kita itu karena memori kita terbatas teman-teman. Walaupun besar, saya mungkin siapa sih yang mau nonton video yang semuanya jalan aja. Nah jadi kan untuk mempersingkat waktu, jadi untuk yang nonton juga nggak bosan, oh ini kok cuma jalan melulu gitu. Nah jadi perlu terus pengambilan gambar yang bagus, memang perlu teman-teman ya, untuk daya tarik. Habis itu selain untuk daya tarik, untuk mata kita biar enak ngelihatnya ya teman-teman. Apakah wajib pakai kamera yang bagus? Enggak juga. Saya rasa kamera HP sekarang sudah lumayan, 12 megapiksel itu sudah gambar bagus teman-teman. Jadi nggak perlu harus beli kamera. Karena banyak orang yang sudah beli kamera, akhirnya itu konten langsung mentalnya kendor. Oh ini kok nggak nambah-nambah gitu, subscribernya, jam tayangnya ya gitu-gitu. Kadang banyak yang ngeluh ya teman-teman ya. Nah jadi
saya sarankan kalau youtuber pemula silahkan teman-teman pakaikan HP kalian saja, nggak perlu mahal-mahal, yang penting kameranya bagus, nggak juga wajib harus bagus, yang penting enak di mata ya teman-teman. Begitu juga cara pengambilan gambar. Mungkin ada beberapa saya video hunting di bawah di konten yang lain ya. Itu saya ngambil gambar seperti itu karena berburu itu saya tahu sangat sulit ya. Kadang-kadang mereka beberapa hari baru digabung jadi satu video gitu. Terus kita cara mengedit video, cara mengambil panjangnya durasi video itu kalau direkomendasikan itu 8 menit ya teman-teman ya. Kalau dulu harus 10 menit. Kalau sekarang 8 menit itu sudah bisa kita membuat iklan, mengatur iklan sendiri, mau berapa iklan gitu. Tapi terlalu banyak juga berpengaruh ya teman-teman ya, karena penonton nggak suka terlalu banyak iklan. Tapi nanti di sana dibantu sama mereka YouTube, pihak YouTube yang mana yang cocok. Misalnya kita naruh 5 iklan, nanti mungkin diselang-seling ada yang iklan pertama itu pasti wajib teman-teman ya. Nah yang iklan ke itu kalau yang sudah monet ya, maaf. Jadi kalau untuk mengedit iklan gitu, jadi ada yang iklan ketiga, keempat, nanti mereka yang ngatur. Nah jadi kita hanya menaruh di sisi di sisi yang bisa di jeda ya teman-teman ya, nggak sembarangan juga. Jadi apabila kita kepotong waktu kita berbicara ditaruh iklan itu nanti tidak akan tampil karena itu memotong pembicaraan. Nah kembali lagi teman-teman masalah ngedit videonya untuk youtuber pemula ya. Jadi yang terpenting teman-teman harus membuat video 8 menit. Jadi setelah monet teman-teman nanti nggak kaget gitu, karena peraturan teman-teman yang sudah monet itu adalah 8 menit durasinya. Kalau di bawah daripada itu mungkin hanya 2 iklan yang bisa ditampilkan, yaitu di pertama video dan di akhir video. Nah jadi berpengaruh banget teman-teman ya kalau teman-teman menaruh iklan, membuat video cuman 8 menit ke bawah. Misalnya 7 menit nih kan tanggung banget teman-teman ya, jadi iklannya hanya 2, nanti teman-teman di situ dolarnya agak lambat naik ya. Jadi kalau saya rekomendasikan buat youtuber pemula 8 menit ke atas malah bagus ya teman-teman ya. Jadi perlu nggak dipotong video ya, seperti itu tadi video kalau yang kita salah ngomong atau gambarnya kurang bagus, kepalanya kita waktu ngomong hilang, jadi kita bisa memotongnya ya teman-teman. Jadi itu wajib diedit. Terus yang nggak wajib diedit ya seperti tutorial, tapi mereka dipelajarin dulu. Setelah dipelajarin barulah mereka jelaskan seperti itu. Jadi teman-teman jangan salah paham antara wajib dan tidaknya. Oke, cara mengejar mungkin sudah saya bahas berkali-kali. Cara mengejar subscriber, teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu pakai grup, tidak perlu menggunakan seperti video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi bila teman-teman jadi seorang youtuber, teman-teman harus bersedia dan siap nonton 3 menit ke atas, 4 menit gitu. Jadi menghindari spam. Apakah berbahaya? Seperti yang bahaya itu teman-teman yang ikut grup, karena itu dalam waktu bersamaan kita saling balas ya teman-teman, itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita langsung menggunakan aplikasi YouTube, kita sering berkunjung. Nah kalau saya terus terang sendiri, saya biasanya berkunjung ke teman-teman yang sudah 2 minggu atau 1 minggu itu baru saya berkunjung kalau untuk mencari subscribe. Tapi kalau sudah ya kita video baru pun kita kunjungin gitu ya teman-teman ya. Dan gak hilang itu kita memerlukan durasi, biasanya saya 48 jam atau 2 hari atau 3 hari baru berkunjung balik ya teman-teman. Itu lebih bagus, lebih permanen daripada kita 24 jam. 24 jam itu masih terdeteksi teman-teman. Oke, mungkin hanya ini buat para youtuber pemula saya berikan
saran yang transparan ya. Silahkan teman-teman yang agak kurang paham atau masih belum paham bisa kita jelaskan pelan-pelan, kita sama-sama belajar. Saya bukan maksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Oke, cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.